Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir di hadapan kalian di acara Epic Healthy bersama Dr. Hajah Faida MMR. Nah, hari ini kita akan mengulas apa saja tentang kesehatan. Di sebelah saya sudah hadir Dr. Hajah Faida MMR. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Selamat pagi, Mbak. Gimana, masih sehat ya, Bu ya? Tetap semangat. Tetap semangat menjalankan puasa ya, Bu ya. Bu, kawan Epic bisa disapa dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Epic, tanyakan masalahmu, jaga puasamu. Nah, Bu, ini ada yang menarik nih, Bu. Beberapa hari yang lalu setelah kita membuat sebuah video tentang cat-cat sehat ini, Bu, ada yang bertanya, kira-kira boleh nggak, Bu, kalau setelah sahur itu tidur? Baik, saya mau coba jelaskan dengan cara yang sederhana agar mudah diterima oleh masyarakat awam. Banyak orang bicara kesehatan ketika sakit, tetapi sebetulnya masalah kesehatan itu lebih banyak lagi yang bisa dibahas justru sebelum orangnya sakit. Puasa ini harusnya membawa orang menjadi lebih sehat. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari, jangan sampai kita lakukan yang menyebabkan mengganggu kesuksesan kita menjalankan ibadah Ramadan selama 30 hari. Di antaranya adalah kebiasaan tidur langsung setelah sahur. Sahurnya mepet subuh, begitu sahur makan yang banyak, takut lemas sebelum nanti buka. Sholat subuh segera tidur, ya, tarik selimut, tidur yang kencang. Nah, ini ternyata kan itu membahayakan bagi orang-orang yang melakukan seperti itu. Jadi bagaimana harusnya? Jangan tidur setelah makan sahur, itu sudah jelas. Makanya sahur yang baik itu menjelang subuh supaya nggak ketiduran sebelum subuh. Dan kalau habis sahur langsung subuh, langsung tidur, itu juga waktunya belum cukup untuk tubuh kita mencerna makanan yang begitu banyak tadi kita masukkan ke dalam tubuh kita. Paling sedikit memerlukan waktu 2 jam, sehingga makanan yang belum tercerna dengan sempurna yang kita bawa tidur akan membawa efek-efek yang membahayakan, bukan 1-2 tapi berbagai resiko yang mungkin terjadi pada diri kita. Berarti kita harus menunggu jeda dulu ya, Bu ya, setelah sahur dan sholat subuh. Setelah itu kita harus menunggu 2 jam gitu, Bu. 2 jam ngaji dulu lah, belajar kitab dulu lah, masih banyak yang bisa dilakukan. Kan tuntunannya bukan berlomba-lomba tidur, tingkatkan ibadahnya. Apa sih salahnya? Aturlah iramanya, jangan langsung tidur, karena tidur setelah makan sebelum 2 jam sangat membahayakan tubuh kita. Ada beberapa hal yang bisa terjadi. Apa itu diantaranya? Yang jelas, jangan bercita-cita kurus langsing kalau habis sahur langsung tidur, itu nggak mungkin terjadi. Jadi yang pertama, makanan yang belum tercerna dengan sempurna di dalam tubuh kita, akhirnya dia akan berubah menjadi timbunan lemak. Semakin banyak yang ditimbun karena biasanya kita juga kurang berkegiatan, tambah tidur, nggak olahraga, sahurnya dibanyak-banyain. Nah, ini berisiko menambah berat badan. Nah, itu pemirsa di rumah harus dicatat ya. Lalu, Bu, efek apa saja kalau kita melakukan tidur setelah sahur itu? Yang jelas, kalau kita lagi tidur, itu badan kita ini tidak memerlukan banyak oksigen, berhenti. Kecuali jantung, paru, dan otak. Ketika kita ini tidur dalam keadaan perut penuh, maka oksigen ini terbagi karena darahnya mengalir ke jantung, paru, dan otak, bersaing dengan darah yang mengalir di perut kita untuk mencerna makanan tadi. Akhirnya bisa jadi oksigen kurang di otak, oksigen kurang di jantung. Maka ini akan risiko membuat orang bisa terkena serangan jantung pada saat yang seperti itu, kenyang langsung tidur. Kemudian juga seperti orang yang sedang emosi meledak-ledak, itu kan mudah terkena serangan jantung. Sama halnya dengan orang yang perutnya kenyang, makanan banyak di dalam perut kita,
lalu langsung tidur. Itu sama dengan orang yang emosi meledak-meledak. Resikonya sama dengan untuk terkena penyakit jantung. Orang yang makan banyak-banyak langsung tidur, dia 2,8 kali, hampir 3 kali beresiko terkena hipertensi daripada orang yang tidak dalam keadaan demikian. Jadi apa yang harus dihindarkan? Ya jangan tidur setelah makan sahur, tunggulah 2 jam karena risikonya begitu besar. Kalau kita makan penuh kemudian tensi kita naik, sepanjang malam tensi kita naik dan itu berulang-ulang selama 30 hari dan itu menjadi kebiasaan kita, menjadi pola hidup kita, bayangkan betapa besarnya risiko terkena stroke akibat pola hidup yang salah. Saya kira tidak susah untuk memenuhinya. Dalam ajaran agama juga dikatakan bahwa bangun sahur itu penuh keberkahan. Segala hal yang dilakukan waktu sahur itu penuh keberkahan. Baik dari sisi ukhrawi, bahwa kita menjalankan ajaran agama, bahwa kita meningkatkan keimanan dan ibadah kita, maupun dari sisi duniawi, karena itu menyebabkan kita lebih hidup sehat, pikiran fresh, dan bersilaturahim keluarga, kebersamaan jadi lebih ada, dan itu adalah manfaat-manfaat dari dan itu sudah ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di situ disebutkan bahwa kalian harus bangun sahur, lakukan makan sahur meskipun hanya minum seteguk air, meskipun hanya segelas air, karena dalam sahur itu ada satu keberkahan. Ada lagi apa resikonya, yaitu kalau kita itu posisi tidur terlentang, miring, maka klep yang menutup antara kerongkongan dan lambung itu menjadi tidak sempurna. Dia menutup tidak sempurna sehingga asam lambung itu bisa balik ke atas, sehingga kita merasa sendawa, rasa panas di leher, rasa pahit di mulut, ingin mual, ingin muntah. Bahwa itu adalah salah satu masalah karena kita makan banyak-banyak sementara tidak dicerna sempurna karena kita tidur, maka asam lambung akan berproduksi lebih banyak. Karena posisi kita tidur terlentang ataupun miring, maka klepnya tidak bekerja dengan sempurna, asam lambungnya akan naik ke dalam kerongkongan, rasa panas, dan ini juga akan mengganggu kesehatan kita. Kita bisa merasa panas di dada, nyeri ulu hati, dan berbagai keluhan lainnya. Jadi kalau kita itu tidur, seluruh fungsi tubuh kita itu beristirahat, kecuali di otak, jantung, dan paru yang masih memerlukan suplai oksigen. Kalau waktu kita itu makan banyak-banyak lalu kita tidur, maka aliran darah ini akan berebut selain ke otak, jantung, dan paru juga ke perut kita. Maka bisa menyebabkan oksigen yang menuju ke otak kita kurang. Kekurangan oksigen bisa menyebabkan reaksi tubuh kita terkena stroke. Oleh karenanya hal ini berbahaya. Ada juga yang perlu diketahui bahwa kenapa sih kalau habis sahur makan yang berlemak, makan goreng-gorengan, itu tidurnya agak susah. Kemudian kalau tidur suka terbangun-bangun. Karena makan makanan yang berlemak, makan goreng-gorengan itu memerlukan waktu untuk dicerna lebih lama daripada makanan yang lainnya, sehingga kita lebih butuh waktu lagi 3 jam paling tidak untuk bisa tidur. Kalau enggak, tidur kita sering terbangun-bangun karena sebenarnya ada proses pencernaan yang belum selesai pada saat kita tidur. Makanya kita juga diajarkan jangan tidur setelah sholat subuh, dan itu hukumnya makruh. Nah, ternyata itu juga berkaitan dengan masalah kesehatan. Pemirsa di rumah, itu tema kita pagi hari ini. Buat teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa langsung tanyakan tentang kiat-kiat sehat, bisa langsung komentar di YouTube channel Epic Media Indonesia. Kalian juga bisa beri pertanyaan di sosial media Epic Media Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.